Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, fellow students. Welcome to English Corner. Bersama saya, Harshil Adib. English Corner adalah tempat di mana kita untuk bersama-sama belajar dan memahami bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai telling the time, memberitahukan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering memberitahukan waktu atau menanyakan waktu kepada orang lain. Tapi, bagaimana ya caranya memberitahukan waktu dan menanyakan waktu dalam bahasa Inggris? Mari kita pelajari bersama-sama. Table of Contents. Sebelum kita masuk pelajaran, kita akan melihat apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. The first one is asking for the time. Menanyakan waktu. Kita akan belajar bagaimana caranya menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Istilah-istilah apa saja yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. The second one is telling the time. Memberitahukan waktu. Bagaimana caranya kita memberitahukan waktu menggunakan bahasa Inggris. The third one is AM versus PM. Kalau kita belajar tentang waktu, tentang jam, erat kaitannya dengan AM dan PM. Sebenarnya apa sih perbedaan antara AM dengan PM? Kita akan pelajari di video ini. Yang keempat, dan terakhir adalah exercise. Kita akan mencoba melakukan latihan-latihan dengan mengerjakan soal yang ada di dalam video ini. Pada pertemuan pertama pada video ini, kita akan belajar mengenai asking for the time. Kita akan belajar mengenai istilah-istilah yang digunakan untuk menanyakan waktu. Sehingga pada akhir video ini, diharapkan kalian semua yang menonton video ini dapat menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. The common words atau istilah-istilah umum yang biasa kita gunakan jika kita berbicara mengenai telling the time atau memberitahukan waktu diantaranya adalah big hand. Big hand adalah istilah untuk jarum jam yang menunjukkan jam di dalam sebuah jam. Jadi jarum pendek itu disebutnya sebagai big hand. Kemudian ada little hand. Little hand adalah jarum jam yang lebih panjang yang digunakan untuk menunjukkan menit. Yang ketiga ada hour. Hour artinya jam. 4 ada minute. Minute dalam bahasa Indonesia artinya menit. Kemudian fifth one is second. Second artinya detik. Jika kita berbicara soal jam, maka second dalam konteks ini artinya adalah detik. Kemudian ada noon. Noon itu artinya tengah hari. Jadi, tengah hari itu kira-kira antara jam 11 sampai dengan jam 1. Atau bahkan juga jam 12 tepat kita biasa sebut sebagai noon. Makanya setelah jam 12 sampai ke jam 6 itu disebut sebagai afternoon. Setelah tengah hari, afternoon. 7 adalah midnight. Kalau tengah hari adalah noon, maka kalau tengah malam adalah midnight. Di mana ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 tepat. Kemudian yang ke-8 adalah clock or watch. Clock artinya jam. Watch artinya jam. Kalau clock itu adalah jam dinding, sementara watch adalah jam tangan. Asking for the time, menanyakan waktu. Bagaimana caranya kita menanyakan waktu di dalam bahasa Inggris? Ada beberapa kalimat atau kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu di dalam bahasa Inggris. Seperti, what time is it now? What time is it now? What is the time? What
is the time? Do you have the time? Do you have the time? Do you mind telling me the time? Do you mind telling me the time? Do you know what time it is? Do you know what time it is? Itu adalah istilah yang biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu atau jam. Artinya kurang lebih sama. Jam berapa sekarang? Kemudian ada juga when does the game start? Kita bisa menggunakan kata when untuk menanyakan waktu. When artinya kapan. When does the game start? Kapan pertandingannya, permainannya dimulai. Atau bisa juga kita menggunakan what time do we go? What time? What time artinya juga jam berapa. Pada bagian kedua ini kita akan belajar mengenai telling the time, memberitahukan waktu. Sehingga pada akhir pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memberitahukan waktu di dalam bahasa Inggris. Telling the time. Sebenarnya ada beberapa cara untuk kita memberitahukan waktu di dalam bahasa Inggris. Biasanya ada dua cara umum untuk memberitahukan waktu atau telling the time di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah dengan menggunakan hour plus minute. Menggunakan jam terlebih dahulu, baru kemudian dengan disebutkan menitnya. Kurang lebih sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Cuman cara ini biasanya dianggap kurang formal, sehingga biasa kita gunakan untuk memberitahukan waktu kepada teman sebaya kita atau orang-orang yang sudah kita kenal dekat. Contohnya, misalnya jam menunjukkan jam 9 lewat 10. Dengan menggunakan hour plus minute, kita bisa menyebutkannya secara langsung. 9:10 dalam bahasa Inggris bisa kita sebut sebagai it's 9:10. It's 9:10. 9:10. 9:10. Artinya jam 9 lewat 10. Kemudian 8 lewat 5. 8:05. Dalam bahasa Inggris kita bisa menyebut 8:05 dengan it's 8:05. It's 8:05. 8:05. 8, 05 artinya 5. Angka nolnya dibaca sebagai huruf O, bukan 0. Jadinya 8:05. Kemudian, jam 2 lewat 34. Atau jam 2 lebih 34. Kita bisa menyebutkan it's 2:34. It's 2:34. 2, 34, 34. Jam 2:34. Kemudian, jam 11 lebih 55. 11, 11, 55, 55. Jadi kalau ditanya, what time is it? Kita bisa menjawab, it's 11:55. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk menyebutkan waktu di dalam bahasa Inggris. Cara yang kedua untuk telling the time atau memberitahukan waktu adalah dengan cara minute plus past or to plus hour. Dengan cara menyebutkan menitnya terlebih dahulu, ditambahkan past atau to, baru kemudian disebutkan jamnya. Coba kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada gambar jam. Dibagi dua, ada to, ada past. To sebelah kiri, past sebelah kanan. Maksudnya apa? Ketika menit menunjukkan si little hand ya, jarum menit menunjukkan menit ke-1 sampai menit ke-30, kita menggunakan past. Artinya lebih. Namun ketika little hand bergerak dari menit ke-31 sampai menit ke-59, kita menggunakan to. Artinya kurang. Di sini kita artikan sebagai kurang. Namun ketika jarum panjang bergerak dari angka 12 kembali lagi ke angka 12, kita menyebutnya sebagai o'clock.
artinya tepat. Kemudian ada istilah quarter. Quarter artinya seperempat. Ketika jarum panjang bergerak ke angka 3, yang artinya 15 menit, 15, kita bisa menggunakan quarter sebagai pengganti. Kemudian juga ada half. Half artinya setengah. Setengah dari 60 menit adalah 30 menit. Jadi ketika jarum panjang bergerak ke angka 6, selain bisa menggunakan 30, kita bisa juga menggunakan half. Lalu bagaimana cara menggunakan rumus yang kedua ini? Berikut contohnya. Yang pertama, misalnya jam menunjukkan 9:10. Dengan rumus yang kedua ini, kita sebutkan dulu menitnya. Menitnya adalah 10. 10. Karena 10 masih di bawah 30 menit, kita bisa menggunakan past. Lalu kita sebutkan jamnya, 9. Jadi jam 9:10, it's 10 past 9. Jam 9:10. Kita artikannya dari belakang. 10 past 9. 9, 9, past, lewat, 10, 10. Jam 9:10. Yang kedua, jam 8:15. Perhatikan kembali menitnya. Menitnya menit ke-15, masih di bawah 30 menit. Jadi kita masih menggunakan past. 15 menit kita bisa artikan juga sebagai quarter. Jadi jam 8:15 adalah it's quarter past 8. It's quarter past 8. Jam 8, 8 past lewat quarter, 15. Lalu kemudian jam 2:30. 2:30. Perhatikan kembali menitnya. Menitnya menit 30. 30. 30 bisa kita juga ganti dengan half. Jadi, half past 2. Jadi, jam 2:30. Half past 2. Itu kalau yang menggunakan past. Lalu bagaimana yang menggunakan to? Misalnya ada jam 11:55. Perhatikan menitnya. To dapat kita artikan kurang di sini. Jadi kalau untuk memberitahu waktu menggunakan to, caranya adalah menit di belakang. Caranya adalah menit di belakang sebagai pengurang dari 60 menit. Jadi 60 menit dikurang 55, sisanya adalah 5 menit. Dan jam 11-nya ditambah 1 jam. Jadi jam 12. Jadi cara penyebutannya adalah kurang lebih it's 5 to 12. It's 5 to 12. Jam 12 kurang 5. Jadi menitnya 55 sebagai faktor pengurang dari 60 dan jam 11 ditambahkan 1. Jadi 12. It's 5 to 12. Jam 12 kurang 5. Atau 5 menit menuju 12. Contoh kedua, misalnya ada jam menunjukkan 4:38. 4:38, kita kurangi, lihat menitnya, 60 dikurangi 38 sama dengan 22. Jadi, menit yang untuk menuju ke 60 adalah 22 menit. Dan jamnya yang 4 ditambahkan 1 menjadi 5. Jadi jam 4:38 bisa kita sebut sebagai it's 22 to 5. It's 22 to 5. 5. Jam 5 kurang 22. Jadi ingat ya, menitnya sebagai faktor pengurang 60 dan 4-nya ditambahkan 1. It's 22 to 5. 22 menit menuju 5. 22 menit menuju jam 5. Lalu kemudian ada juga istilah o'clock. Sudah disebutkan tadi, o'clock adalah ketika jarum bergerak dari angka 12, jarum pendek, si little hand bergerak dari angka 12 kembali ke angka 12, membentuk satu putaran penuh. Sehingga kita menjawab sebagai o'clock, artinya tepat. Kita dapat artikan tepat. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 6
00, kita bisa menyebutnya sebagai 6 o'clock, jam 6 tepat. Atau jam 12.00, jam menunjukkan 12.00. Kita dapat menyebutnya sebagai it's 12 o'clock. It's 12 o'clock, jam 12 tepat. Atau misalnya jam menunjukkan jam 1 tepat. Kita bisa menyebutnya dalam it's 1 o'clock. 1 o'clock, jam 1 o'clock tepat. Jam 1 tepat. Pada bagian ketiga ini, kita akan belajar mengenai AM versus PM. Apa itu AM? Apa itu PM? Apa kaitannya dengan telling the time, memberitakan waktu? Kita akan pelajari di bagian ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Berbeda dengan negara kita Indonesia yang membagi jam dalam satu hari menjadi satu bagian, 24 jam penuh, negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya membagi jam dalam satu hari menjadi dua bagian, AM dan PM. AM atau ante meridiem berasal dari bahasa Latin, mempunyai arti before midday atau sebelum tengah hari. Ini merujuk pada bahwa AM digunakan untuk waktu yang bergerak dari pukul 00 tengah malam sampai dengan pukul 12 siang. Jadi jam yang bergerak dari pukul 00 sampai 12 siang itu disebut sebagai AM. Misalnya, jam menunjukkan jam 9 AM, 9 AM. Kita dapat mengartikan 9 o'clock in the morning. Karena jam 9 sebelum jam 12 siang itu masih jam 9 pagi. Sementara PM atau post meridian artinya after midday, setelah tengah hari. Digunakan untuk waktu yang bergerak dari jam 12 siang sampai dengan 00 tengah malam. Dari jam 12 siang sampai 00 tengah malam. Misalnya, jam menunjukkan 14.30 dalam bahasa Indonesia. Kita dapat artikan bahwa 14.30 adalah half past 2. Half past 2. Jam 2:30. Karena ini pasti PM, berarti dia menunjukkan di siang hari. Half past 2 in the afternoon. Jadi perbedaan antara AM dengan PM adalah kalau AM untuk jam yang bergerak dari pukul 00 tengah malam sampai jam 12 siang, PM digunakan untuk menunjukkan waktu yang bergerak dari jam 12 siang sampai jam 00 tengah malam. Dalam bagian keempat ini kita akan melakukan yang namanya exercises atau latihan. Kita akan melakukan latihan terhadap apa-apa saja yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. What time is it? Perhatikan jam berikut. Jam berapakah ini? What time is it? Jam 1.30. Jam 1.30 dalam bahasa Inggris adalah iya, betul. It's 1:30. It's 1:30. Jam 1:30 atau jam setengah 2. What time is it? Perhatikan jam berikut ini. Berapakah ini? Jam 5:40. Bagaimana kita menyebutkan 5:40 dalam bahasa Inggris? Iya, betul. It's 20 to 6. It's 20 to 6. Kenapa 20 to 6? Lihat, jarum panjang menunjukkan angka 40. Ketika menit bergerak dari menit 31 sampai dengan menit 60, itu menggunakan to. Kita kurangi 60 dikurang 40, dapatnya 20. Jam 5 ditambah 1, jadinya 6. Sehingga 5:40, it's 20 to 6. 6, 6, to kurang 20, 20. Jam 6 kurang 20 atau 20 to 6.
20 menuju 6. Perhatikan gambar yang ketiga. What time is it? Jam menunjukkan pukul 2.53. Apakah menggunakan past? Apakah menggunakan to? Ya, betul. Menggunakan to. Tapi jam berapa? Iya, betul. It's 7 to 3. 7 to 3. 53. 60 dikurang 53. 7. 2 ditambah 1. 3. It's 7 to 3. Jam 3 kurang 7. 7 menit menuju jam 3. Sampai sini kalian paham? Exercises. Latihan-latihan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan waktunya dalam bahasa Inggris? Coba kalian sebutkan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan jangan lupa jika kalian memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.